Oke, bayangin deh, untuk beberapa menit ke depan, Anda adalah seorang arsitek jaringan andalan. Dan Anda baru aja dapat misi penting, merancang cetak biru digital untuk Desa Artajaya, sebuah komunitas yang udah siap banget buat melompat ke masa depan. Ayo, kita pecahkan tantangan ini bareng-bareng. Ini dia rencana main kita. Pertama, kita dalami dulu misi buat Artajaya ini. Terus kita bedah satu persatu kebutuhan vital di setiap lokasi penting di desa. Habis itu kita buka kotak perkakas kita. Lihat senjata apa aja yang kita punya, baru deh kita rancang cetak birunya. Dan terakhir, kita siapkan presentasi biar desain kita ini yang kepilih. Oke, kita mulai dari misi utamanya, Artajaya. Dan ini bukan cuma soal narik kabel ya. Ini soal menghubungkan satu komunitas penuh, membuka pintu ke masa depan digital buat mereka. Jadi, taruhannya besar. Nah, permintaan dari Pak Kades kelihatannya simpel aja. Tolong bikinin jaringan yang andal tapi juga irit ya, buat nyambungin 5 lokasi penting ini ke server pusat di balai desa. Kelihatannya gampang kan? Tapi, nah, disinilah tantangan sebenarnya dimulai, yaitu di detail kebutuhannya. Oke, sekarang ayo kita bedah satu persatu kebutuhan setiap lokasi. Ingat, desain jaringan yang top itu bukan hasil kira-kira, tapi benar-benar ngerti apa sih maunya pengguna di lapangan. Apa aja yang sifatnya mutlak dan nggak bisa ditawar. Prioritas nomor 1, dan ini paling penting, puskesmas. Di sini, koneksi internet itu urusannya nyawa. Bayangin aja, lagi butuh data BPJS buat rujukan darurat, internetnya mati. Nggak bisa. Kegagalan di sini bukan pilihan sama sekali. Kita butuh jaminan zero downtime, titik. Lanjut, kita ke sekolah dasar. Nah, mereka butuh internet kencang buat lab komputernya, ya kan? Buat 20 unit. Tapi, pakainya kan cuma pas jam sekolah aja. Ini ngasih kita sedikit ruang gerak nih. Artinya, jaringannya bisa kita setel buat performa puncak di siang hari, tapi malamnya nggak perlu sekritis puskesmas. Nah, deketan sama sekolah ada koperasi unit desa atau KUD. Kebutuhan mereka jauh lebih enteng, paling cuma buat upload data penjualan sore-sore. Ini bagus karena kita jadi punya fleksibilitas buat mungkin gabungin koneksi mereka sama sekolah biar lebih efisien. Dan yang terakhir, pos kamling utama. Ini nih yang agak tricky. Lokasinya jauh, 800 meter, dan harus nyala 24/7 buat streaming CCTV. Masalahnya, buat nyampe ke sana, kita harus ngelewatin sawah. Narik kabel sejauh itu, wah, ini tantangan geografis yang beneran nyata. Jadi, kalau kita rangkum, inti masalahnya tuh di sini. Gimana caranya kita menyeimbangkan antara kebutuhan super andal buat puskesmas, tapi di sisi lain, budget kita terbatas dan medannya susah. Nah, disinilah kreativitas kita sebagai arsitek jaringan benar-benar diuji. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang, ayo kita buka kotak perkakas kita. Kita lihat senjata apa aja sih yang kita punya buat mecahin teka-teki ini. Ada beberapa pilihan topologi jaringan. Yang pertama ada topologi star. Anggap aja ini kayak jalur VIP. Setiap lokasi dapat satu kabel khusus, lurus ke pusat data di balai desa. Enaknya, kalau satu jalur putus, yang lain aman sentosa. Nggak keganggu sama sekali, super andal. Tapi ya gitu, paling boros kabel, artinya paling mahal juga. Terus ada topologi bus. Ini pilihan buat ngejar budget. Bayangin aja satu jalan tol utama, nah semua lokasi numpang di jalan tol itu. Hemat kabel pastinya. Tapi resikonya tinggi banget. Kalau ada satu kecelakaan, misalnya kabelnya keputus di satu titik, udah deh, semua lalu lintas macet total. Semuanya offline. Dan yang terakhir, ini jurus andalan kita. Teknologi nirkabel. Sebut aja jembatan gaib. Pas kita ketemu medan yang susah, kayak sawah luas, atau sungai yang nggak mungkin kita tarik kabel, nah teknologi ini jadi pahlawannya. Solusi paling jitu. Sip, peralatan udah kita gelar semua. Sekarang waktunya merancang. Ayo kita mulai gambar cetak biru digital buat Artajaya. Kita kerjain satu persatu mulai dari yang paling prioritas. Oke, kita mulai dari yang paling krusial, puskesmas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bagus, tapi apa yang dijamin anti gagal. Gimana caranya kita mastiin koneksi mereka itu tetap nyala, gak peduli apapun yang terjadi di jaringan lain? Udah jelas jawabannya. Topologi star, gak ada tawar-menawar. Kita kasih puskesmas jalur VIP-nya sendiri, yang terisolasi total dari yang lain. Jadi mau ada masalah di sekolah atau di KUD, koneksi vital ke puskesmas gak akan terpengaruh sama sekali. Lanjut, kita urus sekolah dan koperasi. Kebutuhan mereka kan nggak sekritis puskesmas. Nah, disinilah kita harus pinter-pinter bikin keputusan strategis. Pertanyaannya, apa kita mau hemat biaya dengan nyambungin mereka berdua ke satu jalur utama? Tapi risikonya, kalau jalur itu putus, ya dua-duanya langsung offline barengan.
Kalau kita pakai topologi bus, emang paling irit. Tapi ya itu, sekali kabelnya kena cangkul misalnya, sekolah sama KUD langsung gelap. Pilihan yang lebih cerdas menurut saya adalah topologi tree. Ini kayak gabungan antara bus dan star. Jadi ada kabel utama, tapi nanti ada cabang-cabang sendiri ke tiap lokasi. Ini jalan tengah yang paling pas buat menyeimbangkan antara biaya dan keandalan. Dan terakhir, kita balik lagi ke masalah si pos kamling. Ingat kan, 800 meter ngelewatin sawah, narik kabel fisik ke sana itu bukan cuma soal mahal, tapi juga ribet banget dan nggak praktis. Jadi gimana dong cara paling efektif buat nyambungin pos yang jauh ini? Nah, disinilah jembatan gaib kita beraksi. Cukup pakai koneksi nirkabel point-to-point, tembak langsung dari balai desa ke pos kamling. Rintangan sawah, lewat. Ini solusi yang elegan, hemat biaya dan super efektif. Dan ini jadi kunci dari desain hibrida kita. Dan inilah dia, cetak biru final kita, sebuah desain hibrida yang cerdas. Kita punya 1. Jalur star yang super aman buat puskesmas. 2. Topologi tree yang efisien buat sekolah dan KUD. Dan 3. Jembatan nirkabel buat si pos kamling yang jauh. Setiap komponen dipilih pas sesuai kebutuhannya. Oke, desain udah mantap. Tapi pekerjaan belum selesai. Sekarang kita harus bisa ngejual ide brilian ini ke Pak Kades. Ayo kita siapkan argumen-argumen kunci kita. Jadi begini cara kita menjelaskannya. Soal biaya kita berhasil menekan anggaran dengan pakai topologi tree buat sekolah dan KUD. Soal keandalan, kita jamin puskesmas dapat koneksi anti gagal dengan jalur star khusus. Dan soal tantangan geografis, kita atasi dengan solusi nirkabel yang kreatif. Setiap syarat yang ada terpenuhi. Jadi kita berhasil memecahkan teka-teki untuk Artajaya. Ini buktinya Pak, kalau dengan desain yang pas, teknologi itu beneran bisa jadi solusi. Nah, sekarang giliran Anda. Coba deh lihat sekeliling, di lingkungan Anda sendiri kira-kira ada tantangan unik apa, dan gimana ya cara Anda menghubungkannya?